Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan yang pada video ini akan membahas tentang konsep konvolusi. Konsep ini terkait dengan pembahasan kita tentang transformasi Fourier. Nah, ingat kernel Dirichlet kan dalam pembahasan deret Fourier yang rumusnya diberikan dengan rumus ini, dan kernel Dirichlet itu muncul dalam pembahasan jumlah parsial deret Fourier SNF yang sama dengan integral f theta plus v dn v dv dari min v sampai v. Dengan substitusi ubah v baru sama dengan min v lama, integral ini sama aja dengan integral dari f theta min v dn v dv dari min v sampai v juga. Nah, integral ini sebetulnya merupakan konvolusi dari f dan dn. Apa itu konvolusi? Kita akan definisikan segera. Tapi saya ingin mengatakan di sini bahwa operasi konvolusi seperti ini juga muncul dan berperan penting dalam pembahasan transformasi Fourier. Oke, nah definisi dari konvolusi adalah sebagai berikut. Jadi misalkan f dan g terdefinisi pada R, konvolusi dari f dan g didefinisikan sebagai f bintang g, notasinya seperti itu, dengan rumus fgx sama dengan integral pada R, jadi dari minta hingga sampai hingga dari fx min y kali gy dy. Jadi rumus ini berlaku untuk setiap x anggota R. Nah, tentu saja definisi ini mempersyaratkan bahwa integral ini konvergen. Kita bisa melihat bahwa jika f anggota L1 dan G terbatas pada R, katakan modulus Gx lebih kecil atau sama dengan M hampir di mana-mana, maka integral modulus fx min y gy dy ini lebih kecil daripada M kali integral modulus fx min y dy, dan dengan substitusi berubah ini sama saja dengan integral modulus f y dy yang sama dengan norma f di L1, dan ini tentunya terhingga. Serupa dengan itu, integral juga konvergen jika G di L1 dan F terbatas pada R. Oke. Yang kedua, kita juga dapat memeriksa bahwa jika F dan G anggota L2, ingat dalam video sebelumnya kita sudah membahas ruang L1 dan L2. Jika F dan G anggota L2, maka integral di atas juga konvergen berdasarkan ketaksamaan. Anda sudah bisa menebak ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Oke. Nah, namun ada fakta yang lebih umum dari dua fakta ini, yaitu bahwa jika f dan g terintegralkan, maka konvolusi dari f dan g akan juga terintegralkan. Saya akan tuliskan itu sebagai teorema. Jika f dan g anggota L1, maka pemataan y ke f x min y gy ini akan terintegralkan untuk hampir setiap x. F konvolusi g juga terintegralkan, dan norma f
konvolusi G di L1 lebih kecil atau sama dengan norma F di L1 kali norma G di L1. Oke, bagaimana membuktikan teorema ini? Tidak terlalu sulit sebetulnya, namun ada teorema Fubini yang kita akan pakai dalam pembuktian ini. Pertama, fungsi dua peubah yang memetakan pasangan XY ke F X min Y Y merupakan fungsi terukur pada R2, dan bila kita hitung integral dari modulus F X min Y Y dx dy ini sama dengan, kita lihat di sini, bila kita mengintegralkan terhadap x, maka gy itu bisa keluar dari integral tersebut. Jadi integralnya menjadi integral berulang dari modulus gy kali integral modulus fx min y dx. Nah, dan dy di luarnya. Integral terhadap dx ini tidak lain sama dengan norma f1, dan itu bisa keluar dari integral, dan sisanya adalah integral modulus gy yang tidak lain sama dengan norma y di L1. Oke, apa artinya ini? Pusing dulu. Ini memberitahu kita bahwa hipotesis teorema Fubini dipenuhi, dan karena itu pemetaan Y ke F X min Y Y terintegralkan untuk hampir setiap X di R, lalu F konvolusi G anggota L1, dan oke, sebelum saya lanjutkan, kesimpulan pertama bahwa hipotesis teorema Fubini ini dipenuhi langsung kita dapatkan dari fakta bahwa pemetaan pada R2 ini terintegralkan mutlak. Nah, teorema Fubini menyatakan bahwa integral berulang dari pemetaan itu tidak berpengaruh pada urutannya. Itu berarti bahwa fungsi dua peubah ini dapat kita integralkan baik terhadap X terlebih dahulu maupun terhadap Y terlebih dahulu. Nah, bila kita melakukannya terlebih dahulu terhadap X, maka kita dapatkan bahwa fungsi ini mestilah terintegralkan. Dan itu mestinya berlaku untuk hampir setiap X anggota R. Oke, nah yang kedua, F konvolusi G sendiri mestilah terintegralkan karena dia terintegralkan mutlak. Nah, berikutnya, norma F konvolusi G di L1 yang sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak terhingga dari, saya tulis dulu modulusnya di sini. Dalam hal ini integralnya terhadap X, karena fungsi ini rumusnya F bintang Gx sama dengan yang saya tulis di sini, integral dari F X min Y Y dy. Ini adalah definisi F konvolusi G yang dihitung di X. Nah, dengan sifat integral ini lebih kecil dari integral modulus F X min Y Y dy dx. Yang kita hitung tadi terhadap X terlebih dahulu dan kemudian terhadap Y. Tapi sebagai akibatnya, menurut teorema Fubini, kita dapat mengubah urutan, dan bila kita lakukan, maka kita dapatkan integral dari fungsi yang sama tapi terhadap X terlebih dahulu
Dan tadi kita sudah menghitungnya, ini sama dengan norma F di L1 kali norma G di L1. Oke? Dan lebih kecil atau sama dengannya terjadi di situ. Oke, itu sifat penting pertama dari konvolusi. Kita belum berbicara tentang kaitannya dengan transformasi Fourier di sini. Namun segera setelah ini kita akan kembali ke transformasi Fourier dan kita pelajari sifat-sifatnya yang nantinya akan muncul peran konvolusi di pembahasan tersebut. Oke, saya berhenti dulu di sini. Sampai jumpa dalam video berikutnya.